Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang coaching dengan menggunakan alur cerita. Pada kesempatan ini saya Fatmawati Ramli berperan sebagai pengamat, rekan saya Pak Arifin berperan sebagai coach, dan Ibu Fahmi Dayatul berperan sebagai coaching. Indikator yang ingin dikembangkan dari percakapan ini adalah: satu, mendengarkan aktif; kedua, pertanyaan berbobot; dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Untuk Pak Arifin, mohon maaf, apa yang ingin diberdayakan dari percakapan coaching kita hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan sih yaitu memberdayakan coaching, Bu. Jadi kenapa saya mau memberdayakan coaching, karena selama ini saya bergelut bergelut dalam komunitas tuh bentuknya ya perintah dari saya gitu. Jadi semua menjalankan apa instruksi dari saya. Iya, Jadinya ya takutnya nih ke bawah nanti di dalam proses coaching ini. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik benar-benar ingin dikembangkan selain ini? Karena mau memberdayakan coaching berarti saya harus buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Terus indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Arifin sendiri apa? Solusi dari permasalahan coaching ya keluar dari coaching yang sampaikan, bukan dari saya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Silakan dimulai coachingnya. Wah, ada Pak Ipin nih. Iya, Bu. Saya baru ngomong ke Fatma tadi. Oh, betul. Belum mau pulang kan? Belum mau pulang, Pak. Ya, jangan dulu dong, Pak Ipin. Saya ada mau diskusikan dulu nih. Diskusi soal apa, Bu? Soal ini nih, soal matematika di kelas 6. Soal matematika. Apa soal matematika? Bukan, pembelajaran matematika di kelas 6. Kelas saya. Kenapa pembelajarannya? Kok saya lihat kalau anak saya itu, kalau matematika itu kayaknya kok kurang aktif. Oke, berarti nih Bu Fahmi lagi mau curhat nih ya soal pembelajaran matematika Iya, benar. di kelas. Iya. Kenapa tuh? Ya gini Pak Ipin, kok kalau saya lihat beda gitu ya. Kalau matematika sama saya ngajar pelajaran lain gitu. Bedanya gimana? Jadi kalau matematika tuh anak kayaknya ya pasif gitu, cuman ngikutin instruksi saya aja, cuman ngerjain soal ya udah gitu. Ya dia diam aja, mau bisa mau enggak diam aja tuh. Oh, berarti dia hanya mengerjakan soalnya saja gitu? Hanya menyelesaikan tugasnya aja. Tapi kalau di pelajaran lain enggak gitu loh Pak Ipin. Kok bisa ya? Selain itu apa lagi, Bu? Ya kok beda ya, kalau di pelajaran lain kok bisa beda ya? Kalau pelajaran lain enggak kayak gitu loh Pak Ipin. Kondisi ini apa baru sekarang ini atau sudah lama? Ya ini kan artinya kan saya kan bertemu anak-anaknya di kelas 6 gitu kan ya. Kenapa ya kalau lagi matematika itu dia cenderung untuk pasif. Sementara kalau pelajaran lain kayak IPA, tuh suasana kelas tuh hidup gitu Pak Ipin. Tapi kalau di matematika itu ya itu cenderung mereka diam. Kalau pelajaran lain tuh enggak gitu Pak Ipin. Ibu udah tanya ke guru kelas 5-nya gitu, kondisi di kelas 5-nya kayak gimana? Ya artinya mungkin karena ini ya Pak Ipin, kelas 6 sekarang ini kan 1,5 tahun atau lebih ya, hampir 2 tahun itu kan dia PJJ ya. Oh iya. Terus kan ya keterampilan dasar matematika itu kan diajarkan di kelas sebelumnya gitu ya. Mulai dari kelas 3, kelas 4. Nah, ini bahkan sampai ini loh Pak Ipin. Keterampilan dasar perkalian aja Pak Ipin 1 sampai 10. Itu belum hafal loh. Belum hafal ya, Bu? Iya, Pak Ipin. Makanya saya juga pusing ini gimana gitu ya. Itu yang Ibu lakukan pada saat Ibu ketemu persoalan seperti itu, apa yang dilakukan, Bu? Kan saya pengennya tuh matematikanya tuh mereka tuh sama dengan mengerjakan atau belajar pelajaran lain
sama-sama enjoy gitu, bisa sama-sama suasana tuh kelas tuh hidup gitu. Saya pengennya seperti itu Pak Ya, Ipin. kira-kira nih yang terlintas dalam pikiran Bu Fahmi itu apa yang mau dilakukan, Bu? Ya artinya kan mungkin ya karena PJJ itu kan beda ya sama waktu di kelas. Kalau PJJ, kalau matematika kan harus lihat proses ya Pak Ipin. Artinya kalau di kelas itu kan kita bisa keliling, memperhatikan anaknya, nggak bisa langsung kita bisa apa ya, kita tentir gitu ya, kita prosesnya kita ajarin. Tapi kalau PJJ kan kita lewat gitu ya, lewat seperti itu saja gitu. Jadi banyak dasar-dasar seperti tadi saya bilang perkalian, pembagian, bahkan saya menemukan loh Pak Ipin, menyusun pengurangan aja itu nggak bisa loh. Padahal saya baru ngasih angka 3 digit, baru ratusan gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi yang pertama sih saya pengennya mereka mungkin membuat mereka senang dulu kali ya sama matematika kali ya. Oke, membuat senang ya. Yang mau dilakukan biar mereka senang tuh kira-kira apa ya Bu Fahmi? Ya mungkin saya mungkin pengennya apa ya Pak Ipin, mungkin membuat permainan kali ya. Oke, ya, Kayak misalnya kalau misalnya matematika itu yang paling kan yang harus dipegang itu kan konsepnya. Betul. Nah mungkin saya pengennya membuat kali ya permainan yang bisa menguatkan konsep bagi si anak gitu kali ya Pak Ipin. Oke, permainan, contoh permainannya apa Bu? Ya mungkin, ya kemarin sih saya sih udah lihat-lihat ya, kira-kira menurut Pak Ipin itu bisa apa enggak ya? Jadi kalau kemarin saya contoh itu membuat gitu misalnya konsep menghitung keliling lingkaran gitu. Menghitung itu kan kalau keliling lingkaran kan rumusnya ada pi. Nah, harga pi itu kan buat anak kelas SD itu kan harga itu apaan gitu ya. Nah, saya membuat tuh konsepnya mereka menghitung keliling beberapa benda berbentuk lingkaran lalu dibandingkan dengan diameternya. Jadi mereka mengukur keliling pakai tali, mengukur juga diameternya pakai tali, habis itu dibandingkan. Harusnya kalau dengan beberapa benda yang beberapa benda lingkaran itu kan harga pi-nya harusnya sama. Saya pengen konsep itu mereka, oh iya ada loh harga pi. Menurut Bu Fahmi kira-kira tuh nanti situasinya akan menyenangkan ya? Kayaknya bakalan menyenangkan ya Pak Ipin. Iya. Karena kan anak tuh yang mereka mencari sendiri itu kalau nemuin sendiri mungkin lucu kali ya Pin, kalau anak mereka nemuin, ada harga pi segini, mereka nemuin sendiri mungkin lucu kali ya Pak Ipin. Betul. Iya benar. Terus ada lagi nggak yang lain? Ya konsep-konsep yang lain yang mungkin kalau apa ya, mungkin yang sederhana dulu ya. Kalau perkalian tuh saya juga agak bingung ya memakai atau pengurangan. Oh kemarin saya mencoba tapi mudah-mudahan sih bisa ya. Saya mencoba mencari itu bisa tuh mengoperasi bilangan bulat dengan menggunakan tutup botol gitu. Jadi kalau yang plus, yang bilangannya plus itu dia terbuka tutup botolnya, kalau yang negatif dia tertutup. Itu mungkin bisa kali ya Pak Ipin ya, dicoba karena biasanya sulit tuh operasi bilangan bulat konsepnya. Bisa hanya dicoba Bu, itu yang penting kan dicoba dulu. Terus Bu Fahmi sudah punya 2 solusi nih gitu untuk permainannya. Dan kira-kira sumber lain kalau misalkan Bu Fahmi dari pengalaman Bu Fahmi kan tadi dari pengalaman Bu Fahmi, kira-kira bisa nggak Bu Fahmi dapat sumber lain nih, cari permainan-permainan nih yang bisa jadi referensi Bu Fahmi? Kalau saya kemarin dapat ini Pin, dapat dari YouTube, kayaknya bisa kali ya Pak Ipin. Ini loh tentang jadi konsepnya itu pakai lagu Pak Ipin. Pakai lagu? Iya. Kayaknya menarik tuh Bu. Iya mungkin ya Pak Ipin lagunya ya. Ya. Kayak itu kan lagu nada nenek moyangku. Nyanyiin coba nyanyiin dong. Ya. Ayo belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran, tahu titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Bisa nggak itu? Bisa kayaknya Bu gitu. Nah, Jadi tadi kan Bu Fahmi udah ada permainan, terus sekarang nyanyian gitu. Ya jadi ada variasinya nih Bu gitu. iya. Itu bisa kayaknya Benar, menjadi benar, solusi. iya. Nah, Benar. kira-kira yang mana dulu yang mau Bu Fahmi lakukan? Mungkin saya akan pertama konsep dulu kali ya Pak Ipin, karena konsep itu menurut saya penting ya. Jadi mungkin penggalian dari konsep, membuat permainan-permainan gitu yang Iya. bisa supaya anak konsep dulu nih yang dipegang karena Oke. itu penting gitu. Jadi permainan-permainan dulu yang mau Bu Fahmi
berikan, Iya, betul. baru nanti yang penyanyiannya. Betul. Gitu. Terus supaya kan ini udah kelas 6 ya, biar sebentar lagi ujian, supaya cepat mereka kira-kira beradaptasi itu berapa lama kira-kira ibu butuh waktunya? Jadi saya fokus ke ini dulu Pak Ipin, karena kan ini berhubungan dengan minat ya. Jadi kan minat anak yang rendah gitu ya tentang pelajaran matematika. Jadi saya pengennya fokus dulu untuk menaikkan minat mereka dulu untuk menguasai pelajaran matematika. Kalau minat mereka tentang matematika udah bagus, sudah tinggi, baru artinya kita akan mengajak kepada beberapa kekurangan yang keterampilan yang belum mereka miliki gitu. Yang penting saya pengennya menaikkan minat dulu nih supaya mereka ternyata matematika menyenangkan juga ya gitu. Ibu yakin nggak kira-kira dengan permainan ini nih anak minatnya akan naik? Saya yakin lah, Pak Ipin aja tadi dengerin saya seneng nyanyi gitu ya kan Pak Ipin. Oke, boleh lah. Kira-kira kapan ibu mau mulainya nih? Segera Pak Ipin. Kayaknya nih besok kayaknya itu sudah bilangan bulat itu udah. Saya mau ulang lagi kali nggak apa-apa kan ya? Bilang Bisa. mengulang lagi tetap botol tadi itu biar Boleh. konsepnya. Karena kan kemarin hasil ulangannya jelek banget Pak Ipin. Mungkin bisa kali ya kita Bisa. coba besok Pak Ipin biar itu mungkin nanti setelah saya ajar itu baru saya adakan remedial. Oke, boleh Bu. Tadi saya dengar udah banyak solusinya gitu. Nah, sekarang tinggal actionnya aja nih Bu Fami ya. Oh iya ya Pak Ipin. Berarti saya tadi kan untuk membuat matematika itu menyenangkan, menaikkan minat anak itu bisa lewat permainan, bisa lewat lagu, gitu ya Pak Ibu ya. Betul, Oh iya, berarti gitu. benar ya, bisa ya. Nah itulah rencananya sudah, sekarang tinggal dilaksanakan lah. Iya siap-siap Pak Ipin. Terima kasih Pak Ipin, nggak sia-sia nih Pak Ipin ngobrol sama Pak Ipin, saya jadi terang benderang gitu, ada ide baru. Thank you Pak Ipin. Bukan sia-sia Bu, sia-si B. Yaudah ya Bu Fami ya. Oke Saya Pak pamit Ipin, terima pulang kasih ya. Iya. Alhamdulillah tuh, udah reda tuh hujan. Iya, udah, iya. Ya, makasih banyak loh Pak Ipin. Iya, Bu, berangkat ya. Baik, Bapak Ibu, dari hasil diskusi coaching menggunakan alur tirta secara keseluruhan sudah terlihat ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlihat. Baik Pak Ipin, yang mau saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dilakukan oleh Pak Arifin. Iya, tadi kan saya ingin mengembangkan tentang memberdayakan koci, Bu. Jadi koci sudah mengutarakan solusinya, gitu. Solusi dari permasalahan yang sudah dia hadapi, dan itu berasal dari koci sendiri, gitu, Bu. Iya, betul. Betul Pak Arifin. Tadi juga saya mencatat beberapa hal ya, terkait pertama tentang yang ingin dikembangkan oleh Pak Arifin, yaitu kan memberdayakan koci ya. Nah, saya melihat tadi Pak Arifin juga sudah berusaha memberdayakan koci, sudah sangat baik. Secara sadar dan aktif dia mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya dan mencari solusi untuk masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Arifin. Gitu. Itu yang saya catat ya Pak Arifin ya. Nah, berikut pertanyaan saya, apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya sih mau mengembangkan kompetensi tentang membuat pertanyaan yang berbobot, gitu, karena dari situ pasti akan berpengaruh terhadap pemberdayaan coach. Iya, betul. Jadi dari kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan, ya saya harus mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot, gitu. Iya betul, karena dari pertanyaan berbobot bisa memancing ya, Iya, coaching. Baik Bapak Ibu, untuk percakapan coaching melalui alur tirta pada hari ini yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 telah dilakukan dengan baik. Semoga dengan ini kedepannya kita bisa mempraktekannya di sekolah kita masing-masing. Amin.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.